Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah wa may yudhlilhu fala hadiyalah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada sahabat, tabiin dan tabiatnya, mudah-mudahan bisa sampai kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mungkin suara saya terdengar jelas di teman-teman semuanya. Oke, jelas ya. Alhamdulillah pada malam hari ini di Jumat malam kita masih diberi kesempatan, masih diberi umur panjang untuk bertatap muka, melaksanakan kegiatan rutinan kita di komunitas di komunitas melaju.id dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin di sini sudah kehadiran ya narasumber di tengah-tengah kita. Insya Allah materi pada malam hari ini mengenai mindset hidup seorang muslim. Sebelumnya saya akan membacakan rules ataupun aturan di agenda malam hari ini. Yang pertama, kepada teman-teman yang tidak ada halangan, dipersilahkan gitu ya membuka kamera, menaktifkan kameranya biar saya dan juga pemateri bisa melihat wajah-wajah cantik dan gantengnya teman-teman di rumah. Kemudian ketika materi sedang berlangsung silakan di-unmute ya, biar tidak ada gangguan dari suara dari luar. Kemudian untuk sesi tanya jawab biar efektif kita alokasikan di akhir sesudah pemateri. Oke, sebelum kita lanjut ke pemateri, izinkan saya membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Insya Allah pada malam hari ini kita kehadiran pemateri dari alumni UIN Syarif Hidayatullah ya, UIN Jakarta, bersama Kak Rizkia Prinanda Esos. Mohon maaf Kak, ini panggilannya apa Kak? Panggilannya Nanda. Oh, Nanda. Oke Kak. Lahir tanggal 23 Januari tahun 99, alamat di Kalideres, Jakarta Barat, Indonesia. Kemudian untuk riwayat pendidikan, Kak Nanda ini jurusan Ilmu Komunikasi di UIN Syarif Hidayatullah tahun 2016 sampai 2020 dengan IPK sangat besar ya, 3,63 dari IPK 4. Kemudian penjurusan kuliahnya itu media, broadcasting, communication science atau ilmu komunikasi dan juga public relation. Nah, kemudian di sini beliau sangat aktif ya di kegiatan ataupun organisasi. Yang pertama itu sebagai pimpinan dari IQR for Humanity atau lembaga pendidikan dari Juni 2020 sampai sekarang. Kemudian Research and Development atau Staf Litbang di guebanget.id dari Agustus 2019 sampai Februari tahun 2020. Nah, kemudian sebagai Head of Human Research and Development di IQR for Humanity atau pimpinan HRD ya dari Februari 2018 sampai Mei 2020. Nah, ini untuk skill selain mahir berbahasa Indonesia, juga mahir berbahasa Inggris dan juga Turki. Kemudian untuk skill yang lainnya mahir di public speaking, problem solving, conflict management dan juga copywriting. Nah, di sini ada kontak Kananda ya, barangkali teman-teman butuh atau mau bertanya ya di luar materi nanti bisa dikontak @rizkia_prnd ya. Nah, dan juga jangan lupa follow IG kita ya, komunitas kitamelangkah.id. Oke, karena waktu sudah mulai terlalu malam juga. Halo Kananda, gimana kabarnya?
Eee, Mohon maaf Kak, suaranya belum masuk. Oh, sorry sorry, sekarang udah masuk belum? Sudah Kak. Ya, alhamdulillah saya kabarnya baik. Aceng gimana? Alhamdulillah baik Kak. Gimana Kak, udah siap buat nyampein materinya mengenai mindset hidup seorang muslim? Oke, siap insyaallah. Siap. Tapi sebelumnya mau nanya dulu saya, ini kan anggotanya dari komunitas Kita Melangkah semuanya ya. Iya Kak. Nah ini dari komunitas Kita Melangkah ini dalam rangka apakah pengembangan soft skill kah atau emang kegiatan rutinan atau gimana nih? Mungkin dari saya mungkin ya, untuk agendanya tuh kan, alhamdulillah gitu ada agenda rutin setiap seminggu sekali berupa self talk ya, lebih kepada berbagi, ilmu yang kita punya mungkin ya. Dan juga, karena kemarin banyak sekali agenda, untuk agenda malam hari ini kebetulan pematerinya itu dari luar gitu, Kak. Oh, jadi biasanya di antara teman-teman apa tadi Kita Melangkah ya? Iya. Di antara teman-teman aja gitu sharing-sharing ya? Iya, Kak. Oh, oke, ya udah. Jadi malam ini juga insya Allah saya bakalan sharing-sharing materi di sini. Tapi saya mau bikin diskusi malam ini jadi ringan aja, jadi santai aja, nggak perlu terlalu formal, nggak apa-apa lah ya. Iya Saya boleh, lebih Kak. suka yang santai-santai soalnya. Oke. Eee Saya langsung share materinya aja berarti, atau gimana dulu? Boleh Kak, mungkin buat teman-teman ya, di sini karena emang belum pada on cam, sekali lagi, yang tidak berhalangan di rumahnya boleh di on cam-kan, kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semuanya gimana kabarnya? Halo, sehat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Teman-teman salam kenal sebelumnya. Tadi mungkin udah dikenalin sedikit sama Aceh. Sebenarnya aku tuh bukan apa ya, sebenarnya harusnya aku bukan orang yang kayak cukup kuat ditunjuk untuk jadi pembicara dalam sebuah webinar atau sharing session gitu. Cuman karena kebetulan di antara teman-teman di Kita Melangkah ini, Kita Melangkah atau Kita Melaju ya? Sorry. Kita melaju kan. Melaju, oke. Nah, karena di antara teman-teman di Kita Melaju ini kebetulan ada yang kenal sama saya gitu, namanya Mas Gawik. Kebetulan Mas Gawik yang minta saya untuk kan mau nggak sharing session gitu, ngobrol-ngobrol. Nah, oke mungkin cuman mungkin biar ngobrolnya lebih seru dan lebih terarah ditemain kali gitu ya. Jadi kesannya kayak webinar, padahal saya sih lebih senang nganggapnya sebagai sharing session aja, ngobrol-ngobrol gitu kita. Kalau boleh tahu teman-teman di sini rata-rata semester berapa atau ada yang udah lulus juga kah? Semester 8. Semester akhir Kak, semester 8. Oh ini semuanya satu UIN Bandung semua ya? Iya Kak, Ada yang kalau kemarin semuanya ya UIN dari Bandung. Bandung. Oke. Ya salam kenal sama teman-teman. Malam ini kita akan mulai langsung aja ya. Kita akan ngobrolin terkait mindset seorang muslim. Saya ada PowerPoint, mungkin saya bisa share screen dulu ya. Udah masuk kah? Udah masuk share screen-nya? Udah. Sudah Kak. Udah ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, malam ini kita akan ngobrol terkait mindset hidup seorang muslim. Nah, sebelumnya ini tuh sebenarnya materi yang pada kehidupan sehari-hari itu selalu kita pakai, selalu kita terapin, dan mungkin teman-teman apalagi kuliahnya di UIN gitu udah lebih tahu terkait mindset hidup seorang muslim itu harusnya gimana sih gitu. Nah, tapi karena malam ini kebetulan saya diminta untuk bahas hal ini, jadi saya mau sedikit banyak berbagi terkait apa sih mindset hidup yang harusnya dimiliki oleh seorang muslim, tapi dari sudut pandang saya gitu ya teman-teman.
Oke, sebelum kita mulai, saya mau teman-teman kasih tahu saya dulu mungkin satu atau dua orang, kira-kira mindset menurut teman-teman itu apa sih gitu. Boleh satu atau dua orang open dulu mikrofonnya terus jelasin ke saya apa itu mindset menurut teman-teman. Aku dong. Oke, Boleh. Mindset itu apa ya? Kalau mindset menurutku itu sebuah pola pikir lah, dimana itu menjadi landasan kita untuk apa ya? Pola pikir kita lah untuk kedepannya mau gimana gitu. Oke. Ada lagi? Boleh Kak saya? Oke, silakan aja. Kalau mindset sih lebih ke kayak pondasi gitu Kak. Suatu hal yang menjembatani seseorang dalam mencapai target ataupun goals dalam hidupnya gitu Kak. Oke, ada lagi nggak? Ya. Satu orang lagi boleh? Nggak ada lagi? Yang mau ngasih tahu, yang mau sharing ke kita semua kira-kira mindset itu apa sih? Coba Lita ya Teh. Oke, silakan. Iya, perkenalkan nama saya Lita. Kalau menurut saya mindset itu adalah ya tadi pola pikir kan. Kalau dari katanya sendiri kan mind itu pikiran. Kalau set itu kayak setting gitu kan, pengaturan gitu kan. Nah, jadi kayak pola pikir itu jadi mindset itu adalah pola pikir yang kita setting gitu. Jadi di setting tuh berdasarkan hal yang kita percayai gitu Teh. Oke, Kalau menurut aku. wah ini Iya. semuanya udah tahu nih sebenarnya arti mindset itu apa. Jadi masih harus saya terusin nggak nih materinya? Soalnya kelihatan Terusin Teh, kan sekali nih. ini. Tapi maaf, Oke, suaranya kurang terdengar. oh suaranya kurang kedengeran kah? Bilang Iya, saya dekat dulu maaf ya. ya Teh. Kayak gini, udah Ya. cukup kedengeran? Cukup ya? Nanti harus saya pengen terus nih. Nah, oke, kita akan lanjut. Semua tadi tebakan teman-teman benar dari awal sampai tadi terakhir Lita ya. Itu benar semua. Jadi mindset itu kalau kita lihat dari akar katanya, ini dari bahasa Inggris ada dua, mind dan set. Mind itu artinya pikiran, set itu artinya perangkat atau seperangkat gitu. Jadi seperangkat pemikiran atau seperangkat dasar pemikiran yang ada di dalam diri manusia yang pada akhirnya itu tuh akan membentuk kepada apa ya, tindakan atau dasar tindakan yang mereka lakukan gitu. Nah, dimulai dari sini ya. Nah, ini saya udah bikin cara tingkatnya mindset itu pola pikir. Jadi pikiran-pikiran atau rangkaian-rangkaian pikiran yang udah tersusun, yang udah terstruktur di dalam diri manusia yang membentuk dia untuk pada akhirnya menjadi dasar tindakan gitu. Jadi ketika dia udah punya mindset, mindset inilah yang akan menggerakkan manusia tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya direalisasikan dalam bentuk perilaku. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Oke. Di sini ada dua foto. Kira-kira siapa yang bisa nebak foto ini foto apa? Dan di sini gambarnya menggambarkan apa? Kalau bisa teman-teman jawab. Kita santai aja ya teman-teman. Saya lebih senang kalau teman-teman boleh nyalain mikrofonnya semua dan jawab secara fleksibel gitu. Ini gambar apa? Yang sebelah sini? Ya aku belum jalan kan. Mohon maaf Kak, belum maju, baru slide pertama. Oh, belum maju ya? Oke, Iya. wait. Belum mencoba. Nah udah Kak. Ya. Oh, ini udah. Oh, agak delay ya di sana ya. Sebentar deh, saya akalin dulu biar nggak delay. Biar enak komunikasi. Harus dulu, langsung ke sini. Sebentar ya. Share screen-nya keluar ya Kak? Oh Iya, ya. Kak. Saya mau coba dulu biar nggak delay di internet. Kalau sekarang masih delay nggak? Udah masuk Kak, udah masuk lagi.
Oke, teman-teman bisa tebak gambar yang di sebelah kiri nih ya. Kiri ini gambar apa? Ya, gambar orang yang lagi kerja di office, di kantor, dan yang sebelahnya gambar apa? Eh, pengusaha Kak, Dagang. Sekarang pedagang saya kayak mau gitu. Entrepreneur. ya, dan sekarang saya mau tanya, menurut referensi pribadi teman-teman, nanti kan teman-teman selalu kuliah jadi sarjana. Nah, teman-teman tuh maunya jadi karyawan atau mau jadi eh, pedagang atau pengusaha? Boleh dijawab satu-satu nih. Ada berapa orang? Saya mau semuanya jawab. Kalau aku pengennya jadi pengusaha karena Kenapa? jadi karyawan itu nanti kita bakal menghabiskan waktu kita di masa muda, bukan selamanya kita tuh menghabiskan waktu untuk mencari uang. Tapi kalau jadi pengusaha, apa ya, ya mungkin di usia muda kita akan menghabiskan waktu untuk mencari uang, tapi di usia tua kita akan lebih bahagia mungkin. Oke, yang lain? Semuanya ya, saya maunya semuanya jawab satu-satu. Aceh mungkin bisa dibantu dikoordinir ya, satu-satu teman-teman biar bisa jawab semua. Oke Kak, boleh. Mungkin dari teman-teman ada yang mau langsung unmute, boleh langsung aja ya, karena sudah dipersilahkan. Silakan. Mungkin kalau saya ingin jadi pengusaha. Kenapa? Karena emang dari dulu juga pengen kayak punya brand sendiri loh gitu. Jadi pengen lanjutin juga usaha dari orang tua gitu. Oh, sehingga namanya udah punya usaha ya? Iya, jadi setidaknya udah punya gambaran lah gitu. Karena kalau misalnya di karyawan kan pasti apa ya, kita harus mau gitu bekerja kan. Tapi kalau jadi pengusaha kita nggak saya terus gitu yang kerjanya masih ada orang lain gitu. Oke, yang lain lagi? Dari aku ya Kak, Silakan. kalau aku sendiri pengen keduanya. Kenapa keduanya? Karena aku pengen ngerasain hal lain gitu. Kadang kalau kita compare, kalau sekarang gitu ya Kak yang aku rasain di saat aku punya usaha dan di saat aku punya kerjaan di orang lain, itu tuh ngerasa lebih bersyukur karena ternyata oh kerja di orang mah gini ya gitu ya. Jadi buat usaha aku sendiri tuh jadi nggak males-malesan jujur karena kalau fokus dalam satu hal ya kalau aku gitu kadang ngerasa keenakan dan ya ya agak leha-leha gitu Kak karena kan ini usaha aku eh, konsepannya apapun itu dari aku jadi kadang aku masih ngerasa males gitu sih jadi aku masih butuh sih buat kerja di orang untuk saat ini kayak gitu. Oke, yang lain lagi? Aku. Kalau aku samanya kayak Sylvie, aku milih keduanya antara kerja sama punya usaha sendiri. Jadi pebisnis gitu. Nah kalau untuk sekarang aku prefer ke kerja terus sambil ngerintis juga sih sebenarnya bareng-bareng gitu. Tapi aku mikirnya kalau kerja di fase sekarang tuh fasenya learning gitu loh teh. Buat cari pengalaman, terus juga kayak apa namanya ya tadi ngebentuk mental buat jadi kerja keras. Kalau kalau untuk kayak wirausaha gitu, aku mikirnya buat investasi nanti kalau misalnya udah banyak uang, misalnya udah dari kerjaan gitu kan punya uang buat modal, nah itu jadi kita bisa fokus buat di usaha kita gitu. Jadi modalnya udah stabil gitu dan pengalamannya juga udah ada gitu. Mantap. Terima kasih ya. Yang lain lagi boleh? Dari Teh Amalia barangkali mau ini on cam Dua unmute. orang lagi deh, dua orang lagi boleh. Sampai mau jadi pengusaha atau mau jadi karyawan. Dari saya deh Kak. Oke, Aceh sendiri. Dari saya sih milih jadi pengusaha Kak. Karena mungkin lebih ke tipikal diri ya Kak. Karena aku tuh males gitu Kak disuruh-suruh apalagi dikekang kayak gitu. Dan aku tuh pernah nyoba jadi freelancer gitu kayak gitu. Dan ngerasa nggak nyaman gitu Kak.
Jadi lebih ke prefer ini sih Kak, jadi pengusaha aja. Mhm. Ya. Satu lagi mungkin, siapa lagi? Ada lagi? Saya boleh jawab ya? Boleh, sok. Boleh Ya, Kak. kalau dari saya sih mungkin kalau misalkan ada kesempatan dua-duanya, kenapa enggak gitu loh. Kalau misalkan dijadi karyawan kan mungkin di situ kita belajar bentuk mentalnya, segala macam disiplinnya dan lain-lain. Mungkin kalau dari pengusahanya sendiri, di situ kita bisa membuka lapangan kerja buat orang, ngasih rezeki juga buat orang di sisi lain, selagi bisa manage-nya sih sebenarnya. Oke, oke. Cukup jawabannya dari teman-teman. Tadi ada yang milih jadi karyawan, ada yang milih jadi pengusaha gitu. Tapi saya mau nanya lagi nih ke diri teman-teman sebagai mahasiswa, sebagai sarjana nantinya. Jadi teman-teman selama kuliah punya idealisme sendiri gitu, punya apa ya, standar keren-kerenan lah di diri teman-teman sendiri gitu. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, seorang sarjana itu bagusnya di mana? Bagusnya kerja di perusahaan kah? Atau bagusnya membuka usaha sendiri walaupun dari bawah-bawah lah gitu, walaupun dari jualan di pinggir jalan kayak gitu. Nah, kalau menurut idealis teman-teman sendiri, kira-kira bagusnya tuh sebagai sarjana, sebagai mahasiswa tuh adanya di mana sih gitu? Buat yang ini saya mau 3 orang aja yang jawab. Boleh. Secara idealis gitu, secara idealisnya teman-teman. Kira-kira sarjana tuh cocoknya di sini nih Kak. Oh, gimana? Mungkin boleh ya dari teman-teman yang belum ini untuk Nah, yang ini tadi belum jawab unmute. boleh. Coba dari siapa ini? Teh Tanzila boleh di unmute atau dari siapa aja gitu yang belum tadi unmute. Ada dari Dria mangga udah unmute. Halo, Assalamualaikum. Iya. Kalau menurut aku mah, sebagai mahasiswa tuh baiknya sih membuka lapangan pekerjaan gitu ya, perusahaan gitu. Karena memang kita ada tugas juga sebagai agen of change gitu ya, untuk memberikan perubahan untuk orang lain juga gitu. Kayak gitu menurut aku sih. Dua lagi? Dua lagi deh. Mangga dari yang lain. Ini ada kurang lebih 15 orang ya sama pemateri. Izin ini dong. Oh, mangga dari Kang Gawik lagi nih. Boleh diulang nggak karena pertanyaannya? Soalnya di aku kecil banget suaranya. Oh gitu. Suara kurang kecil atau gitu ya? Coba bentar aku kencengin volume di laptopku ya. Kalau di teman-teman juga kecil suaranya. Kenceng nggak suaranya? Oh, suara teman-teman juga kecil. Berarti device kamu tuh yang masalah kayaknya. Iya, soalnya di aku udah lumayan jelas sih, Kak. Nah, oke, diulang Kalau lagi di ya aku masih pertanyaannya ya. Oh, masih kecil. Tapi suara aku yang kecil ya. Oke, kita kencengin ya. Kayak gini cukup kenceng nggak nih? Dikit lagi kan. Itu saya jadinya teriak-teriak. Ya udah. Saya ulang pertanyaannya ya. Ini dideketin mikrofonnya ke mulut biar lebih kedengeran. Oke, jadi tadi sebelumnya kan saya tanya teman-teman kira-kira kalau udah lulus maunya jadi pegawai atau mau jadi pengusaha kayak gitu. Tadi ada yang jawab mau jadi pegawai Kak karena mau ngumpulin pengalaman dulu, ngumpulin modal gitu. Terus ada juga yang bilang mau jadi pengusaha karena nggak suka diatur-atur, nggak suka ritme kerja yang bosen gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kita balik nih, kalau tadi kan sesuai kemauan teman-teman sendiri gitu. Nah, sekarang saya tanya pertanyaannya diganti, kalau misalnya mengikuti idealis teman-teman yang sekarang lagi belajar di universitas sebagai seorang mahasiswa yang nantinya jadi sarjana, kira-kira menurut teman-teman yang paling cocok buat sarjana, buat mahasiswa itu pekerjaannya apa sih? Apakah menjadi staf di kantor yang kerja dengan lingkungan yang enak gitu, mungkin ruangan ber-AC, teman-teman yang berpakaian rapi setiap harinya gitu, atau kalau pengusaha tuh bagus kalau mahasiswa tuh bagusnya jadi pengusaha gitu karena misalnya membuka lapangan kerja atau alasan-alasan lain gitu. Nah, teman-teman secara idealis teman-teman
mahasiswa atau sarjana tuh cocoknya kerjanya di mana gitu. Boleh mungkin tadi ya dari Kang Gawik udah unmute. Bisa kedengeran belum? Oke, izin mau ini kalau ini pendapat opini aja gitu. Kalau menurutku seorang mahasiswa itu nanti setelah lulus, kalau secara umum mungkin ya, secara umum ya ada yang mungkin ke menjadi karyawan dan juga menjadi pengusaha, tapi ya dibalikin lagi itu mah ke klasifikasi jurusannya kan. Tapi kalau opini pribadi Bentar, seharusnya sorry banget, biar nggak melebar nih. Menurut gimana? idealisme Gawik sendiri, Oke. kamu sendiri, kamu sebagai seorang mahasiswa saat ini, idealisme kamu mengatakan kamu harus kerja di kantor atau jadi pengusaha nanti? Kamu sendiri. Kalau aku pasti pilih yang kedua, yaitu yang jadi pengusaha. Kenapa? Karena latar belakangnya juga udah jelas ya, mungkin dari jurusanku sendiri manajemen dan bisnis, dan dengan idealismeku dengan idealisme yang aku punya, sepertinya menjadi pengusaha itu pilihan yang cocok untuk seorang lulusan sarjana gitu aja. Oke, yang lain satu lagi mungkin Sama, Kak. sama. Iya. Ya, berarti saya asumsikan majority di sini bilang kalau sarjana itu nanti lulusnya cocoknya jadi pengusaha gitu ya. Karena tadi yang pertama bilangnya juga, karena kan mahasiswa agent of change, jadi harusnya buka usaha, buka lapangan kerja gitu. Dan tadi juga Gawik dan yang satunya lagi juga tadi bilangnya maunya jadi apa pengusaha gitu. Nah, teman-teman, jadi kenapa saya tanya terkait dua persoalan ini sebenarnya nanti masuk ke bahasan kita gitu. Ada orang-orang yang bermindset bahwasannya akan sangat bagus kalau mereka jadi pengusaha gitu, mulai segala sesuatu dari awal gitu. Tapi ada juga orang yang bermindset kalau saya sudah menempuh pendidikan kayak gini, maka itu artinya saya nanti harus mendapatkan kerja yang layak juga. Sebagaimana kita tahu pengusaha kan mulai apa ya start everything from the scratch gitu ya. Jadi dari apa ya dari nol banget gitu, memulai semuanya dari sangat awal. Nah, ada orang-orang yang berpikiran di luar sana bahwasannya kalau saya udah kuliah, harusnya saya bisa nge-skip tahapan-tahapan yang harusnya saya mulai dari awal itu. Jadi buat apa saya masih mulai dari nol kalau saya udah kuliah gitu. Nah, tapi sebenarnya saya mau ngasih tahu ke teman-teman bahwasannya mindset kayak gitu nggak sepenuhnya salah gitu. Karena nanti akan saya jelasin hal-hal apa aja sih sebenarnya yang mempengaruhi mindset kita terbentuk. Hal-hal apa saja sih yang membentuk mindset kita gitu maksudnya. Sorry ya, saya berbeda nih sama teman-teman. Oke, jadi yang pertama, kenapa milih kerja di perusahaan? Nah, mayoritas teman-teman yang saya tanya sebelum saya bikin materi ini, saya sempat tanya ke beberapa teman saya. Jadi banyak juga loh ternyata yang milih setelah lulus kuliah, setelah jadi sarjana, dia harus kerja di perusahaan. Karena apa? Karena pertama mereka mau penghasilan yang tetap gitu, mau penghasilan yang safety, yang setiap bulannya nggak usah lagi mikirin kira-kira bakalan dapat uang stable gak ya gitu. Jadi mereka mau di perusahaan karena penghasilannya tetap dan juga mau jam kerja yang stabil. Jadi memang ada beberapa orang-orang yang hidupnya tuh nggak bisa apa ya nggak terstruktur gitu. Tapi kalau pengusaha kan ada momen-momen di mana dia harus kayak gini contohnya Mbak yang fotonya jualan kue. Ada momen-momen di mana dia harus bikin pesanan kue yang lebih banyak, bangun lebih pagi, belanja lebih banyak. Gitu. Otomatis kan waktu kehidupannya tuh dinamis gitu ya. Jadi berubah-ubah terus gitu. Ada beberapa orang yang nggak bisa tahan sama situasi kayak gitu. Dan butuhnya jam kerja yang stabil gitu. Dan kemudian ada juga dia orangnya yang minum resiko gitu. Memang ada beberapa orang yang takut untuk mengambil resiko lebih besar gitu. Dan ada juga yang saya tanya kenapa mau kerja di perusahaan karena mereka bilang terdapat jenjang karir. Oke, nah ini yang terakhir ini segmen yang terakhir mungkin akan membantahkan apa ya pola pikir yang bilang bahwasannya orang yang kerja di perusahaan itu nggak bisa mengejar mimpinya gitu karena banyak banget saya dengar di luar sana orang yang bilang nggak mau kerja di perusahaan karena setinggi apapun jabatan kita di perusahaan kita tuh nggak bekerja untuk diri kita tapi kita membangun mimpi orang lain gitu mungkin teman-teman juga sangat familiar sama istilah itu gitu ya tapi kemudian
ketika saya tanya teman saya kenapa dia mau di perusahaan, mereka juga bilang terdapat jenjang karir. Itu artinya ada mimpi mereka di sana, ada hal-hal yang mau mereka kejar, ada hal-hal yang mau mereka gapai. Jadi kalau misalnya kita bilang kerja di perusahaan itu cuma membangun mimpi orang lain, sebenarnya nggak 100% benar juga. Karena buktinya ada juga orang-orang yang berusaha mengejar mimpi mereka mau jadi apa di perusahaan itu. Oke, terus kemudian jadi pengusaha. Jadi pengusaha tuh keuntungannya yang pertama pasti jam kerjanya fleksibel. Kayak kita tahu pengusaha-pengusaha yang udah stable hidupnya mungkin kayak siapa ya pengusaha yang milenial banget, Arif Muhammad mungkin ya. Kalau kita lihat jam kerjanya fleksibel, hari ini bisa di mana, besok bisa di mana lagi gitu. Terus kayaknya setiap hari punya waktu untuk sama keluarga kayak gitu. Nah itu mungkin pengusaha-pengusaha yang emang udah sampai di batas, udah sampai di titik aman lah gitu. Makanya dia bisa punya jam kerja fleksibel itu. Tapi saya yakin semua pengusaha yang mulai dari awal usahanya pasti sefleksibel-fleksibelnya jam kerjanya nggak akan apa ya, nggak akan nyantai-nyantai gitu. Bisa jadi malah 24/7 waktunya kepake semuanya buat mikirin usahanya gitu. Kemudian yang kedua, menumbuhkan jiwa leadership. Nah ini tadi mungkin yang dibilang sama apa teman-teman terkait idealismenya, gimana mau jadi pengusaha tuh karena menumbuhkan jiwa leadershipnya gitu. Kemudian mengasah kemampuan analisis. Nah ini juga benar, karena sekecil-kecilnya usaha yang kalian punya, pasti kalian tuh harus punya kemampuan untuk menganalisis, minimal tahulah target pasar kalian tuh untuk siapa gitu. Kan nggak mungkin orang jual jilbab untuk laki-laki kayak gitu kan, minimal dia harus tahu, oh saya jual jilbab berarti target marketnya perempuan gitu. Perempuan sukanya kayak gimana gitu. Minimal pasti setiap pengusaha itu punya kemampuan analisis sekecil apapun itu. Kemudian yang keempat bisa membuka lapangan kerja. Nah, oke. Jadi saya mau lurusin dulu di antara dua hal ini sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk gitu. Dua-duanya baik, tergantung kebutuhan orang, tergantung kebutuhan orang tersebut gitu. Nah, tadi saya mau sampaikan kira-kira faktor apa aja yang bisa mempengaruhi mindset kita. Jadi teman-teman, ada beberapa orang yang terlahir dalam keluarga yang mungkin keluarganya selama hidupnya stable-stable aja gitu. Keluarganya selama hidupnya nggak apa ya, nggak ada strugglingnya gitu. Nah ini biasanya nanti mempengaruhi dia untuk jadi orang yang mau punya kehidupan yang stabil juga gitu, cenderung panik atau nggak bisa apa ya, nggak terbiasa dengan kehidupan yang lebih fleksibel atau yang lebih stagnan. Kalau orang yang kayak gitu pasti dia akan punya mindset untuk kerja di perusahaan lebih baik gitu. Tapi ada juga orang-orang yang emang udah terbiasa mulai dari nol di keluarganya, yang emang udah terbiasa untuk hidup mandiri, biasanya dia akan apalagi akan memilih untuk jadi pengusaha gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah di antara kedua ini. Tergantung dia butuhnya apa dan dia biasanya di mana. Oke, kita slide dulu. Nah, saya juga di dalam talknya saya diminta untuk bahas fixed mindset dan growth mindset. Sebelumnya ada yang tahu belum ini itu apa? Fixed mindset sama growth mindset. Ada yang tahu Pak? Boleh dari teman-teman mengenai fixed mindset ya Kak, sama growth mindset. Ya, ada yang tahu? Aku pernah dengar dikit sih Teh. Oke, boleh. Apa tuh dengar dikitnya gimana tuh? Gimana? Teh Lita ya barusan yang unmute. Gimana Teh Lita? Kalau aku taunya yang growth mindset itu kayak mindset buat terus belajar nggak sih Teh? Kalau fixed mindset kayak udah aku gini adanya udah kita masih. Ya, itu benar, sedikit benar. Kita akan bahas lagi lebih lanjutnya ya. Jadi, nah ini fixed mindset. Nah di fixed mindset ini ada beberapa kutipan pola pikir yang ada di fixed mindset ini. Yang pertama kayak semua orang tuh beda-beda dan itu adalah hal yang wajar. Kayak gitu. Terus yang kedua, rezeki itu udah Allah yang ngatur. Terus jodoh itu udah ditentuin di lauhul mahfuz. Ya saya nggak bisa matematika mau gimana. Ini adalah bukan salah satu, beberapa bentuk pola pikir yang ada di dalam fixed mindset. Jadi fixed
yang apa ya, yang menafsirkan bahwasannya kita tuh tercipta bentuknya tuh udah kayak gini, kapasitasnya tuh udah kayak gini gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan diri kita untuk ada di posisi A atau di posisi B gitu. Biasanya orang-orang dengan fixed mindset ini berkeyakinan bahwasannya semuanya tuh bakat, rezeki, skill, semuanya tuh udah Allah yang ngatur gitu. Jadi ya udahlah, apapun yang kita punya nggak usah apa ya, nggak usah berharap dapat lebih atau nggak usah pengen kayak orang lain kayak gitu. Nah sebenarnya fixed mindset kayak gini tuh bagus atau enggak sih gitu teman-teman? Coba kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Kak, mohon maaf untuk PPT-nya belum ini lagi, delay kayaknya. Oh, belum ya? Delay lagi ya? Ya. Atau coba sama aku aja, Kak? Oh, ada. Boleh deh, Ceng. Coba dibantu ya. Sorry. Boleh, Kak? Saya stop dulu ya share screen. Udah saya stop share screen. Gimana, udah ada? Di saya dulu, aku coba dulu. Bentar. Udah masuk kah di yang lain? Di saya belum, Ceng. Di yang lain udah masuk, OTW. tapi keterangannya udah masuk. Ada. udah ada. Bentar, Kak. Oke. Nah, ini tadi masuk ya. Nah, jadi di sini ada kita bisa lihat ada beberapa tulisan-tulisan yang isinya kayak quote gitu kan. Ada tulisan yang semua orang tuh beda-beda, itu adalah hal yang wajar. Gitu. Rezeki udah Allah yang ngatur. Jodoh tuh udah ditentukan di lauhul mahfuz. Gitu. Terus ada juga yang ya saya nggak bisa matematika mau kayak gimana gitu. Ini adalah macam-macam bentuk pikiran yang ada di fixed mindset. Jadi fixed mindset itu tadi udah saya jelasin sedikit bahwasannya fixed mindset itu orang yang beranggapan bahwa segala sesuatunya tuh udah diciptakan sesuai takarannya gitu. Jadi kayak mereka berpikir bahwa ya udah saya adanya segini, saya diciptainnya kayak gini, ya saya nggak perlu mau jadi orang lain kayak gitu. Sebenarnya ini tipis-tipis sama orang yang selalu menggaung-gaungkan self love gitu. Ya udah saya adanya kayak gini, mau kayak gimana lagi gitu. Terus fixed mindset ini biasanya berpendapat bahwasannya bakat, rezeki semuanya tuh udah digarisin. Jadi kita nggak bisa kan misalnya saya ngelihat orang yang bisa main musik gitu. Misalnya saya berpola pikir fixed mindset. Saya ngeliat orang yang bisa main musik, saya tuh yang apa ada di pikiran saya akan pikir kayak oh ya udah dia bisa main musik karena emang dia bakatnya dari Allah main musik gitu. Terus atau oh dia atlet wajar lah bakat dia olahraga saya nggak bisa ya nggak apa-apa kalau saya nggak kayak gitu. Terus rezeki mah udah Allah yang ngatur gitu. Misalnya saya kerja, terus ada lagi yang minta saya untuk jualan atau apa, tapi saya bilang enggak saya nggak mau, rezeki kan nggak ada Allah yang ngatur kayak. Ini biasanya termasuk ke dalam bentuk pola pikir fixed mindset. Oke, sebenarnya fixed mindset ini kalau menurut teman-teman sendiri hal yang salah atau enggak sih? Amalia, saya lihat lagi geleng-geleng. Hal yang salah nggak sih kira-kira fixed mindset nih? Enggak ada. Nggak salah? Nggak ada, oke. Kenapa nggak salah Amalia? Kenapa menurut kamu enggak kok nggak salah gitu, kenapa? Ya udah kayak gini, ya mau gimana lagi? Oke. Ya kan? Yang diciptain kayak gini mau gimana lagi gitu ya benar. Bagus ya Amalia. Oke. Kita boleh next slide kan? Di next. Oke, selanjutnya adalah growth mindset. Nanti akan saya bahas juga terkait fixed mindset dan growth mindset, cuman kita next dulu aja penjelasannya ya. Jadi di growth mindset juga ada beberapa quote nih. Kecepatan Ceng. Yang pertama ada terbentur. Terus ada lagi kalau dia bisa berarti saya juga bisa. Ada juga yang kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Ada juga yang
apa yang saya tanam itulah yang saya tuai. Nah, ini adalah pola pikir growth mindset. Apa yang ada dalam pikiran orang-orang yang berpola pikir growth mindset itu kurang lebih kayak gini nih. Orang-orang yang berpikir bahwasannya mereka tercipta dalam bentuk yang belum sempurna. Jadi mereka harus melakukan daya upaya sendiri untuk menjadi sempurna. Buat orang-orang yang ada di yang punya pola pikir growth mindset ini, apa yang mereka punya tuh selamanya akan bisa di-upgrade gitu. Dan segala sesuatu yang terjadi di hidup mereka tuh bukanlah sepaket sama takdir yang udah Allah kasih. Jadi kayak misalnya saya terlahir dari dari ayah yang bersuku sebagai orang Jawa gitu. Nah, ya udah itu adalah hal-hal yang nggak bisa saya ubah. Saya terlahir dari suku Jawa gitu. Ayah saya dari Jawa Tengah. Terus biasanya kan ada orang yang bilang kayak orang Jawa Tengah tuh biasanya lelet kayak gitu. Orang-orang Jawa tuh biasanya lelet gitu. Terus pelan, nggak apa sih, kayak nggak punya, kurang semangat kayak gitu. Nah, tapi kalau saya sendiri bermindset growth mindset, maka saya akan menafikan hal-hal itu gitu. Saya bisa membuktikan bahwasanya gue tuh saya dari Jawa Tengah, tapi saya nggak lelet orangnya, misalnya ya nih misalnya. Karena saya berprinsip bahwasannya ini salah satunya kayak gini, kalau dia bisa berarti saya juga bisa. Ini termasuk salah satu bentuk pola pikir dalam growth mindset. Nah, kalau misalkan kita ngobrol nih teman-teman terkait fixed mindset dan growth mindset, ini sebenarnya ada plus minusnya semuanya. Tapi nanti saya akan jelasin di akhir dulu. Nah, saya mau nanya dulu lagi. Tadi kan fixed mindset saya tanya nih ke teman-teman. Kira-kira ini hal yang salah atau enggak sih? Gitu. Nah, kalau growth mindset ini kira-kira kalau menurut teman-teman gimana? Apakah growth mindset ini hal yang salah atau enggak? Coba boleh dijawab. Farhah ya, boleh deh. Coba. Kira-kira punya growth mindset ini hal yang salah nggak sih? Kayak berpikir bahwasannya segala sesuatu tuh bisa kita ubah, nggak termasuk takdir Allah gitu. Ya, bisa. Ya. Iya, Gimana Farhah? bisa gitu. Kalau misalnya apa ya, sudah ditakdirkan misalnya dengan apa ya, contohnya tuh ya pokoknya intinya kalau misalnya kita pengen berubah gitu kan ya, kita tidak mau dengan takdir yang memang seperti apa gitu ya, kita harus seperti growth mindset yang ini gitu, kerja keras kemudian apa ya, sesuatu yang terbentur gitu akan terbentuk sendiri kan, seperti itu. Kemudian apa yang kita tanam juga kan ya bakal kita tuai nanti gitu. Jadi kan sesuatu yang memang apa takdir nanti juga kan itu usaha kita di masa sekarang gitu. Kalau dari saya. Oke, makasih Farhah. Jadi kalau menurut Farhah, growth mindset tuh nggak salah kok Kak. Karena apa yang kita kerjain hari ini tuh, apa yang kita dapat di hari esok tuh tergantung apa yang kita kerjain hari ini gitu ya Farhah. Tapi ada juga Farhah orang-orang yang berpikiran bahwasannya orang-orang growth mindset ini kelompok dari orang-orang ambis yang kayak kurang punya kesyukuran lah gitu dalam hidup. Bahasanya gini, misalnya dia dikasih rezeki berupa rumah, tapi dia selalu punya rasa kurang, kayak maunya punya mobil lagi, maunya punya, kan udah punya mobil, maunya punya pesawat gitu. Nah, ada sebagian orang yang bilang kalau growth mindset itu seperti itu gitu. Jadi kira-kira growth mindset salah atau enggak nanti kita lihat di akhir ya. Oke, next dulu boleh Ceng. Next lagi. Next lagi. Ada yang tahu nggak ini siapa? Jangan cepet-cepet Ceng, tahan. Ada yang tahu nggak ini foto siapa aja? Atta Halilintar. Atta. Oke. Satu lagi, Ceng boleh. Nagita dan Raffi Ahmad. Oke, satu lagi. Aduh, lupa namanya siapa nih. Tasya. Biasanya tahu. Oh iya, Tasya Parasya sama suaminya. Oke, Tasya Parasya sama suaminya. Oke, Ceng, boleh di next, Ceng. Oke. Orang-orang dengan fixed mindset akan bilang kalau mereka ini adalah orang-orang yang terlahir dengan bakat public speaking,
dan punya privilege berupa followers. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang punya pikiran kayak gitu nggak pas ngeliat mereka? Pas ngeliat mereka terus mikir kayak, oh ini mah orang-orang terkenal gitu, YouTuber, ada juga yang pengusaha, ada juga yang artis kayak gitu. Mereka punya privilege berupa followers atau penggemar yang banyak kayak. Ada nggak yang punya pikiran gitu tadi pas ngeliat mereka? Iya, Ada. Oke. ada. Boleh di lagi, Ceng. Ada. Tapi orang growth mindset akan bilang kayak gini, mereka adalah orang-orang yang bekerja di bidang yang beda, tapi sama-sama memanfaatkan sosial media untuk memboosting profilnya. Ada juga nggak yang berpikir kayak gitu? Yang mikir kayak, oh ini sebenarnya orang-orang biasa nih, kayak aku juga pekerja juga gitu. Mungkin sekarang ada yang udah sambil kerja atau sambil usaha gitu. Nah, mereka juga sama nih kayak aku, cuma bedanya mereka pakai sosial medianya untuk memboosting profile mereka sampai mereka dikenal sama banyak orang dan aku belum gitu. Ada nggak yang berpikir kayak gitu melihat mereka? Ada juga. Ada. Ya. Ada, oke. Boleh di next lagi, Ceng. Kira-kira mana tuh pola pikir yang mana yang harus dimiliki sama muslim? Growth mindset. Growth mindset. Growth mindset. Growth mindset. Oke. Ini jawaban yang udah saya prediksiin sih. Dari semua penjelasan saya tadi, pasti saya yakin teman-teman itu akan pikir kalau kayaknya muslim harus punyanya growth mindset deh. Kayaknya muslim harus berpikirnya yang maju-maju deh. Kayaknya muslim harus berpikirnya yang visioner deh. Oke, well saya akan bilang pemikiran teman-teman sama sekali nggak salah. Orang muslim itu memang harus visioner, bahkan dari dulu, dari zaman Rasulullah juga kita udah diminta visioner. Visionernya muslim itu jauh, nggak cuma masa depan, nggak cuma 2-3 tahun ke depan, nggak cuma 5-10 tahun ke depan, bahkan kita disuruh visioner sampai hari akhir gitu. Kayak apa ya, buktinya kita disuruh sholat karena apa? Bukan karena 3 atau 5 tahun lagi kita akan jadi orang tua gitu, bukan karena 10 tahun lagi kita akan punya anak-anak gitu, bukan. Tapi kita disuruh sholat karena nanti di hari akhir akan diperhitungkan gitu. Segitu visionernya Rasulullah sampai kita disuruh sholat gitu. Segitu visionernya sampai kita disuruh mengingat Allah dalam keadaan apapun. Mungkin itu benar teman-teman. Growth mindset itu adalah mindset yang sejalan sama muslim. Tapi sebenarnya nanti deh di akhir saya akan jelasin lagi. Oke, di next dulu, Ceng. Ada yang kenal nggak ini siapa? Jangan di next dulu ya, Ceng. Tahan, Ceng. Jangan dulu, jangan di next. Coba satu orang kalau ada yang jawab benar, nanti saya kasih apa ya? Saya mau ngasih sesuatu, tapi saya belum mau ngasih apa. Penutup Nobel. Muhammad Al-Fatih. Iya benar. Coba Ceng di next, Ceng. Siapa tadi tuh yang jawab Muhammad Al-Fatih? Gawik ya? Oke. Ini adalah Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Nah, teman-teman, saya mau sedikit cerita terkait Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi mungkin teman-teman tahunya beliau ini menaklukkan Konstantinopel di usia muda kayak gitu ya. Beliau ini jago banget pokoknya. Pak, dari kecil dia udah dilatih memanah, dari kecil dia udah dilatih untuk berenang, dari kecil dia udah belajar strategi perang. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya Sultan Muhammad Al-Fatih ini bisa dikatakan bahwasannya dia ini adalah produk dari growth mindset. Jadi dia adalah manusia yang ditumbuhkan dari produk growth mindset orang sebelumnya gitu. Dari ayahnya, dari kakeknya dan ayahnya tuh udah punya growth mindset, udah punya visi ke depan yang jauh banget. Sampai pada akhirnya melahirkan produk seperti Muhammad Al-Fatih ini. Boleh di next dulu, kan? Oke, ini adalah gambaran waktu penaklukan Konstantinopel. Nah, itu benteng yang tinggi itu adalah pintu masuk Konstantinopel. Dan yang di depan ini adalah prajurit Muslim yang sedang menaklukkan Konstantinopel. Saya sedikit mau cerita dulu terkait hal ini. Kebetulan
akhir 2020 lalu saya dapat kesempatan nih untuk melihat langsung benteng-benteng ini dan dijelasin juga. Jadi teman-teman dulu tuh Konstantinopel tuh emang wilayah yang apa ya, wilayah yang sangat besar dan susah ditaklukkan, kerajaan yang sangat kuat, pusat peradaban. Pokoknya di zaman itu di kekaisaran lain, di negara lain, di wilayah lain belum punya senjata pun sama kayak Konstantinopel. Sorry ini suara ini ya, udah dingin gitu. Oke, jadi dulu negara-negara lain belum punya senjata itu, tapi Konstantinopel udah punya gitu. Negara-negara lain belum punya sistem keamanan A, tapi dia udah punya. Belum punya sistem pengaman darat, belum punya sistem pengaman dari apa namanya dari laut, belum punya sistem pengaman dari udara, tapi Konstantinopel udah punya semuanya. Pada saat itu juga ada satu bangunan di sana yang kayak besar banget yang jadi pusat peradaban yang pokoknya bangunan itu melambangkan kemegahan pada zaman itu di seluruh dunia gitu. Kalau teman-teman tahu Hagia Sophia, nah dulu tuh itu tuh kayak lambang kemegahan, lambang kejayaan gitu. Di zaman itu belum ada bangunan yang sekeren itu gitu. Tapi pada saat itu yang punya Konstantinopel ada yang tahu nggak kira-kira yang megang tuh agama apa? Ada yang tahu? Gimana Kak? Tadi pas akhirnya kurang jelas suaranya Kak. Oh iya, tadi kedengeran yang jelas sampai mana, Chan? Oh iya, Gawik benar, Kristen. Kristen Ortodoks. Jadi, Hagia Sophia itu adalah gereja Kristen Ortodoks yang emang keren banget dan bentuk bangunannya juga bisa kalian lihat ya. Nggak ada keislaman yang sama sekali dari bentuk bentengnya juga gitu kan. Nah, pada saat itu semua kerajaan itu berlomba-lomba untuk menaklukkan ini. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, kan Rasulullah udah pernah bersabda tuh ya, bahwasanya nanti akan ada umatku, dia adalah sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya pasukan yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Jadi semua orang tuh berusaha untuk menjadi sebaik-baiknya pasukan tersebut, tapi baru bisa terrealisasi di zaman Muhammad Al-Fatih. Nah, sebenarnya siapa aja sih yang udah bekerja sama untuk menaklukkan itu udah banyak banget dari semua kerajaan, dari semua generasi itu udah berusaha menaklukkan ini dari zaman tapi dari zaman kakeknya Al-Fatih nih beliau udah memikirkan bahwasanya kayaknya kita baru bisa menaklukkan Konstantinopel tuh di tahun segini deh gitu. Nggak bisa saya yang lakukan nih karena untuk menaklukkan ini kita harus punya strategi perang yang kayak gini gitu. Karena untuk menaklukkan ini saya harus berlatih ini dan itu nggak cukup di umur saya. Oke, kita siapin dulu deh generasi yang bisa untuk menaklukkan ini. Jadi next dulu, Cen. Boleh. Oke, ini Sultan Muhammad Al-Fatih. Boleh lagi di next, Cen. Nah, jadi perjalanan untuk menaklukkan si Konstantinopel tadi itu dimulai dari Sultan Mehmed Murad I ini. Jadi dari tahun 1362 ini beliau tuh berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel, cuman nggak mungkin bisa langsung karena mereka ini kerajaannya adanya waktu itu di wilayah Asia, sementara Konstantinopel ini adanya di Eropa. Jadi gimana caranya? Oke, pindahin dulu deh dari Asia kita pindah dulu ke Eropa. Mereka pindah ke Eropa dengan cara menggeser wilayah kekuasaannya di kota Bursa. Nah, waktu itu kota Bursanya diganti nama jadi Edirne. Nah, terus dari Sultan Mehmed Murad nih ternyata nggak bisa deh kayaknya, nggak bisa gue yang naklukin gitu. Ya udah deh, gue warisin lagi ke anak gue gitu misalnya. Terus dia punya anak nih namanya Sultan Murad II. Nah, Sultan Murad II ini adalah ayahnya Muhammad Al-Fatih. Nah, pada saat itu ketika dia memimpin, usianya udah nggak usianya udah bukan muda lagi gitu. Ketika dia memimpin usianya udah mature, udah matang, udah usia bapak-bapak lah gitu. Terus dia pada saat itu langsung sadar diri nih kayaknya, oh nggak bisa saya naklukin nih, karena saya sampai sekarang pun belum punya kemampuan taktik perang yang bagus, belum punya skill memanah yang kece gitu, belum bisa berenang sejauh itu gitu. Nah, jadi dia mempersiapkan, oke saya nggak bisa, tapi anak saya harus bisa. Jadi beliau pada saat itu nggak fokus untuk menaklukkan Konstantinopel, tapi fokus untuk membentuk pasukan yang nantinya mau menaklukkan Konstantinopel. Itu adalah Muhammad Al-Fatih. Jadi dia dari kecil tuh udah dididik untuk belajar banyak bahasa gitu. Terus dari dididik untuk belajar strategi perang, udah dididik untuk belajar berkuda, memanah, berenang, skill-skill basic yang pada saat itu memang harus dimiliki gitu.
sampai dia tumbuh di usia dia 21 tahun dia udah bisa pada akhirnya menaklukkan Konstantinopel. Nah, jadi Muhammad Al-Fatih ini bisa dikatakan sebagai produk dari orang-orang yang punya growth mindset gitu. Jadi punya mindset untuk terus berkembang, punya mindset untuk terus maju, punya mindset untuk terus lebih baik lagi. Jadi kebaikannya tuh nggak berhenti di diri dia aja, tapi ke generasi-generasi selanjutnya. Karena seperti saya bilang tadi, umat muslim itu diajarkan untuk visioner bukan cuma dunia, bahkan sampai ke akhiratnya juga gitu. Jadi karena mereka tujuannya pada saat itu adalah menyebarkan Islam, jadi menaklukkan negara-negara lain itu menyebarluaskan Islam. Nah, di sini kan tuh kalau dilihat tuh nggak duniawi banget gitu kan, emang kesannya sih duniawi gitu kan, menaklukkan kerajaan lain. Tapi sebenarnya visi di balik itu sangat akhirat banget gitu. Saya menaklukkan kerajaan lain itu karena saya mau menyebarkan agama saya, mau berdakwah. Gitu. Jadi tujuannya lagi-lagi ke Allah gitu, balik lagi kepada agamanya. Jadi mereka menaklukkan kerajaan itu melakukan hal yang kelihatannya duniawi, padahal tujuan utamanya adalah untuk mengejar visinya yang akhirat tadi. Boleh di next, Cen? Boleh Kak? Oke, kira-kira mindset apakah yang dimiliki oleh keluarga besar Kekaisaran Utsmani? Bisa dijawab kayaknya dengan mudah. Growth minded. Growth mindset. Oke. Ya benar. Mindset yang dimiliki oleh keluarga besar Kekaisaran Utsmani adalah growth mindset. Oke, boleh di next lagi, Chan? Nah, ini dia yang saya bahas tadi. Jadi, fixed mindset sama growth mindset itu sebenarnya ada plus minusnya. Nah, teman-teman, kita tuh sebagai manusia biasa nggak bisa sepenuhnya punya growth mindset dan nggak bisa sepenuhnya dan nggak boleh sepenuhnya punya fixed mindset gitu. Jadi gini teman-teman, growth mindset seperti yang kita bilang tadi, keinginan untuk selalu bertumbuh, keinginan untuk selalu belajar, keinginan untuk selalu mendapatkan sesuatu yang lebih, itu adalah hal yang baik selama dikondisikan dengan baik juga, selama diarahkan kepada tujuan-tujuan yang baik juga. Cuman kita harus realistis gitu ya, kita sebagai manusia yang hidup di akhir zaman, di zaman modern yang segala semuanya udah bergerak dengan sangat cepat, semua orang bersaing, ya gitu. Kita nggak bisa selamanya menunjukkan growth mindset dalam diri kita, nggak bisa selamanya memaksa diri kita untuk terus punya mindset berkembang gitu. Karena secara manusiawi, manusia pasti akan juga ingin stay di titik stay di titik nyamannya gitu, stay di zona nyamannya, nggak mau jauh-jauh lah gitu. Bahkan ada orang-orang yang dengan sengaja punya growth mindset dalam kurun waktu tertentu untuk pada akhirnya sampai di fixed mindset gitu, untuk pada akhirnya sampai di titik nyamannya. Misalnya kayak tadi ada yang jawab di awal, kan saya mau jadi pengusaha karena mungkin di awalnya capek, tapi nanti di masa tua saya bisa santai-santai. Kan kalau dipikir-pikir itu dia punya growth mindset untuk pada akhirnya mencapai di titik fixed mindset gitu, titik dimana dia kayak ya udahlah pengennya dapatnya ini aja, punyanya ini aja gitu, menikmati yang dipunya aja gitu. Jadi dari muda growth mindset untuk pada akhirnya sampai pas tua ya udah punya fixed mindset aja gitu. Nah, untuk itulah saya hadirkan di sini ada table plus dan minusnya kita punya growth mindset dan fixed mindset. Karena emang sebenarnya dua hal ini pasti ada di dalam diri kita. Oke, jadi orang-orang fixed mindset ini poin plusnya adalah cenderung tidak tergesa-gesa. Karena itu tadi ya, karena dia punya penerimaan diri yang sangat tinggi nih, punya penerimaan diri yang sangat tinggi dan mudah menerima keadaan. Jadi kalau misalnya dia taruhlah pada suatu saat dia mencoba A gitu, terus dia nggak berhasil, dia bukan tipikal orang yang akan stres dan ngelakuin hustle culture untuk kerja lebih keras lagi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi dia cenderung kayak yang, oh ya udahlah, aku dapatnya segini nggak apa-apa. Gitu. Tapi minusnya adalah mereka nggak bergegas menjemput perubahan, rendah tingkat usahanya, dan susah menerima sudut pandang lain. Nah ini karena dia udah nyaman di zonanya sendiri, jadi kadang kalau kita sampaikan, tahu nggak sih sebenarnya salah tahu kalau kamu nyantai-nyantai aja kayak gitu. Tapi mereka kayak, ya udah sih kan udah dikasih segini rezekinya, ngapain lagi aku kayak mesti kerja keras. Ini kekurangan yang ada di orang-orang fixed mindset. Nah selanjutnya di growth mindset, poin plusnya adalah mereka punya motivasi diri yang tinggi, mudah beradaptasi, sama orientasi pada kesuksesan itu dengan usaha. Jadi mereka yakin bisa sukses kalau mereka usaha. Kan beda ya sama orang fixed mindset tadi, mereka berpikirnya kayak, oh ya udahlah mereka bisa sukses karena memang mereka punya bakat dari sananya, dari Allah udah dikasih bakat itu, dan dia punya privilege, misalnya privilege-nya follower, atau privilege-nya keluarga yang kaya raya gitu, atau keluarga yang terpandang. Ini orang-orang growth mindset menafikan hal itu gitu. Mereka berpikir kayak,
aku juga bisa kok punya privilege kalau aku kerja lebih keras gitu. Tapi minusnya adalah mereka punya tingkat ekspektasi yang tinggi, cenderung sulit menerima kegagalan, dan dapat menimbulkan cancel culture. Nah, ini kalau teman-teman tadi bilang sebenarnya keluarganya Mehmet Fatih itu produk growth mindset gitu kan. Saya tadi bilang kayak gitu. Dan teman-teman juga bilang keluarganya Muhammad Al Fatih itu mindsetnya apa sih gitu kan. Growth mindset. Nah sebenarnya teman-teman nggak sepenuhnya growth mindset, tapi mereka juga punya fixed mindset. Seperti ayahnya Muhammad Fatih yang berpikir bahwasannya, oh oke, kayaknya saya nggak bisa nih naklukin Konstantinopel. Jadi saya bikin aja deh produk yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Saya ciptakan anak saya untuk menjadi orang yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Pada saat itu, akhirnya melakukan penerimaan diri, nyadar, oh oke, nggak bisa gue yang ngerjain, nggak bisa gue nih yang ngerjain, harus orang lain. Oke, gue persiapin orangnya. Nah, kayak gitu seharusnya Muslim. Jadi Muslim itu seharusnya ada di tengah-tengah di antara keduanya. Boleh di-next lagi ya, Ceng? Kak, mohon maaf kalau untuk PPT-nya masih banyak Kak, atau berapa lagi Kak? Enggak kok, enggak banyak lagi. Oh iya. Nah, Ya paling Kak biar ini gak terlalu malam untuk agenda materinya sampai Oke, 21.50 ya Kak. Oke, Ya Kak. siap. Oke, mindset tawazun. Jadi Muslim itu harus punya mindset tawazun, alias seimbang itu hidupnya. Jadi kayak tadi harus punya growth mindset, tapi harus juga punya fixed mindset. Maksudnya fixed mindsetnya adalah di bagian menerima apa yang kalian miliki, tapi nggak berputus asa atau nggak merasa cukup sampai di titik itu. Tapi berusaha juga untuk bisa sampai titik yang lebih lagi. Boleh di next langsung aja. Oke, jadi tawazun itu adalah tahu dari mana kita berasal dan tahu kemana kita menuju. Jadi kayak saya nih tahu, saya asalnya dari keluarga yang biasa-biasa aja. Dan saya tahu saya mau menuju kemana. Saya mau menuju ke keluarga yang, saya mau menuju, maksudnya menujunya tuh saya mau membuat keluarga yang seperti apa gitu ya. Saya mau membuat keluarga yang mungkin biasa-biasa aja juga, cuma mungkin lebih keren aja. Jadi saya pengen punya keluarga yang misalnya pendidikannya lebih baik gitu, kehidupannya lebih baik, perekonomiannya lebih baik, ilmu agamanya lebih baik kayak gitu. Terus niatkan segala sesuatunya untuk akhirat gitu. Ini jadi penting untuk dilandasi sebagai seorang muslim kayak yang tadi saya jelasin dalam perjuangannya Al-Fatih gitu. Dia mengerjakan hal-hal yang duniawi pun tujuannya untuk akhirat gitu. Kayak teman-teman yang sekarang ada di komunitas ini, kalian mengerjakan hal-hal yang di dalam komunitas ini tuh usahanya tujuannya untuk akhirat. Kalian belajar bareng untuk pinter, pada akhirnya ilmunya akan saya pakai untuk apa gitu. Kalian belajar bareng-bareng misalnya untuk sukses, untuk nanti punya usaha, biar jadi orang kaya raya kak, oke, uangnya nanti mau dipakai untuk apa gitu. Terus kayak saya mengingatkan diri saya untuk mengabdi kak, oke pengabdiannya ini arahnya kemana. Sama halnya ketika saya bikin IQR, pada saat itu saya mengingatkan diri saya untuk oke, saya mau dakwah di bidang pendidikan dengan cara bikin yayasan pendidikan dan saya habiskan waktu saya di sana, saya habiskan tenaga dan pikiran saya di sana karena saya mau menjadikan itu sebagai ladang dakwahnya saya. Dan mindset tawazun juga harus tahu dari mana kita berasal. Kok balik lagi ya, tahu dari mana kita berasal dari mana. Oke, ini kayaknya ada kesalahan teknis. Tapi maksudnya yang satunya ini adalah mindset tawazun itu tahu kapan harus mulai dan tahu kapan harus berhenti. Nah, sebagaimana yang saya bilang tadi, muslim itu harus tahu kecukupan dirinya itu di mana, kekurangan dirinya di mana harus tahu dan tahu kapan harus berhenti. Ketika kita udah berusaha, udah berikhtiar, gitu, tapi ternyata hal itu nggak buat kita, ya udah berarti emang takdirnya nggak untuk kita gitu. Jangan lagi kita memaksakan growth mindsetnya di situ, harus sampai di fixed mindset yang kayak oh oke, cukup mungkin ini emang rezeki aku. Oke, next lagi, Ceng. Nah, di sini saya jelasin, saya cantumin sebuah hadis yang isinya mungkin teman-teman udah sering dengar. Sahabat Rasul yang sholat malam qiyamul lail tiap hari, yang juga berpuasa sepanjang malam dan sepanjang hari, bahkan setiap hari dia puasa sampai akhirnya dia ditegur nih sama Rasul, kayak kenapa sih kamu puasa tiap hari gitu, padahal kan nggak boleh. Nggak apa-apa Rasul, saya sanggup kok gitu. Akhirnya Rasul negur, kalaupun kamu sanggup jangan melakukan hal itu gitu. Berusaha untuk bertawazun, cukupkan diri kamu sama perkara-perkara ibadah di dunia dan cukupkan diri kamu sama perkara-perkara ibadah untuk urusan akhirat kamu. Jadi ngerjain sesuatu untuk akhirat itu bukan perlu ya, harus melakukan sesuatu untuk urusan-urusan akhirat itu harus, tapi jangan sampai meninggalkan perkara-perkara dunia yang harus kita lakukan, karena gimana pun kita memang tinggal di dunia, jadi ya harus juga mengerjakan hal yang duniawi. Oke, next, Aceh.
Impact of mindset. Nah, ini tadi dampaknya kalau kita punya mindset yang bagus sebagai seorang muslim. Nah, teman-teman, saya mau teman-teman yang ada di grup ini, bukan semua sih. Saya berharap teman-teman yang ada di grup ini sebisa mungkin belajar untuk mengelola mindset, mengubah mindset teman-teman dan menyadari seperti apa teman-teman harus punya pola pikir gitu. Ini saya kasih salah satu contoh impact dari orang yang mengubah mindsetnya. Nggak boleh di next, Aceh. Mungkin teman-teman tahu Umar bin Khattab ya. Kita tahu Umar bin Khattab itu nggak Islam dari awal. Kita tahu Umar bin Khattab itu masuk Islam di akhiran. Nah, semua orang yang berhijrah, semua orang yang berubah, semua orang yang masuk Islam itu pasti mempunyai perubahan mindset gitu kan. Yang tadinya mindsetnya duniawi banget, tiba-tiba masuk Islam, berarti dia harus mulai memikirkan tentang akhiratnya. Begitu pun Umar bin Khattab. Nah, kita lihat impact apa sih yang dikasih sama Umar bin Khattab setelah dia masuk Islam, setelah dia merubah mindsetnya. Boleh di next aja. Yang pertama, setelah Umar bin Khattab masuk Islam, setelah Umar bin Khattab mengubah mindsetnya, kita jadi punya sistem penanggalan hijriyah. Terus lagi, Ceng. Nah, kita juga jadi punya Al-Quran yang kita pakai saat ini nih, Al-Quran yang kita baca sekarang. Nah, itu ada karena Umar bin Khattab mengubah mindsetnya. Terus bahkan hal-hal yang sekarang dipakai di dunia barat, di dunia orang-orang orientalis, mengadakan wajib militer. Nah, itu pun sebenarnya bergeraknya dari mindset Umar bin Khattab. Karena yang pertama kali ngadain wamil tuh Umar bin Khattab. Sekarang dipakai di banyak negara. Dan yang terakhir, yang lagi kita kerjain selama bulan Ramadan ini, menghidupkan budaya Qiyamul Lail, salat tarawih, sepanjang Ramadan itu juga budaya-budaya dan kebiasaan yang ditinggalkan dari Umar bin Khattab setelah dia mengubah mindsetnya. Oke, boleh di next Aceh terakhir. Oke, ini ada kata-kata dari saya sendiri. Jadi ini bukan quotes dari orang penting-penting banget. Jadi, tapi ini yang selalu saya tanamkan dalam diri saya. Jadi diri sendiri itu baik, tapi nggak cukup. Jadi jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi menerima apapun yang ada di diri kita itu adalah sebuah kewajiban. Saya dibentuknya kayak gini, saya diciptainnya kayak gini, ya harus saya terima gitu. Tapi menerima aja tuh nggak cukup. Saya juga harus merubah hal-hal yang bisa saya ubah untuk jadi lebih baik lagi. Gitu. Itu juga teman-teman saya harap bisa dipahami materinya. Karena itu aja yang mau saya sampaikan. Selanjutnya ada tanya jawab nggak ya, Chen? Boleh Kak, mungkin sesi tanya jawab dulu. Ini udah untuk materi cukup ya Kak? Cukup, makasih banyak ya. Sorry, panjang banget ya. Oke, boleh deh kalau tanya jawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Kak Nanda yang sudah berbagi begitu banyak gitu ya, mengenai mindset yang mana banyak sekali gitu ya pembagian dari mindset itu ada fixed mindset dan juga growth mindset gitu. Mungkin kita ada sesi tanya jawab ya. Barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, kita punya waktu 10 menit. Mangga bagi yang mau bertanya langsung saja di unmute. Gimana dari teman-teman? Ataupun ada yang mau menanyakan satu hal kendala dalam dirinya gitu? Karena baru nemu nih, oh grow mindset tuh kayak gini gitu. Atau apapun itu, mangga dipersilahkan. Kalau ada yang nanya nggak? Kalau nggak aku pengen nanya. Boleh ya, dari Kang Gawik, mangga dipersilakan. Karena dari penjelasan kanan tadi itu sudah hampir seluruhnya sebenarnya dari mindset sendiri. Tapi ada yang pengen aku tanya ini kanan. Jadi dari judulnya tadi kan mindset seorang muslim ya. Nah, mindset apa saja sih yang diperluin oleh seorang muslim itu gitu? Kemudian kalau tadi kan pembagiannya kan ada growth mindset sama fixed mindset, tapi kan itu lebih ke apa ya? Aku bingung nih. Kayak aku pengen nanya yang lebih spesifik nih, mindsetnya yang kayak gimana sih yang harus dimiliki oleh seorang muslim gitu. Oke, jadi mungkin tercantum di PPT, cuman kayaknya general ya, Wik. Karena sebenarnya kita tuh udah tahu loh apa yang harus kita lakuin. Seorang muslim tuh sebenarnya udah tahu kalau dia tuh harus ngapain, harus
ya tentu aja secara mindset harus punya visi yang jauh sampai ke akhirat gitu, visinya visi akhirat. Jadi nggak terbatas pada visi-visi duniawi, tapi juga meneruskan visi-visinya sampai yang akhirat juga gitu. Jadi tadi udah saya tulis di situ, kayak tahu kita asalnya dari mana dan kita menuju kemana gitu. Terus tahu meniatkan segala sesuatu yang kita kerjain itu untuk urusan akhirat, meniatkan segala sesuatunya itu untuk Allah, untuk ibadah, dan juga tahu kapan kita harus mulai, kapan kita harus selesai kayak gitu. Itu menurut aku kayak kunci sih, kunci yang harus dipunyain sama seorang muslim sebagai mindset dia gitu ya, sebagai mindset dasar. Selebihnya kalau mindset yang mungkin maksud gaul kayak beribadah 5 waktu, punya prinsip dagang muslim misalnya, atau punya prinsip pergaulan seperti muslim kayak gitu, mungkin hal-hal yang general yang bisa disesuaikan sama teman-teman tergantung uh, lokasi hidup teman-teman gitu, tergantung teman-teman hidup di mana gitu. Terjawab nggak? Oke, makasih Kanan. Jawab. Oke, udah mungkin ya Kang Gawik. Dari Teh Hendria barusan udah coba unmute, barangkali mau bertanya. Atau dari Teh Lita nih udah on cam ya. Barangkali mau bertanya nih sebelum kita akhiri sesi share talk malam hari ini. Tadi tuh agak ini sih Teh, apa namanya, sinyalnya agak los. Tapi aku tuh tadi kan ada yang menarik sih, kayak tadi tuh kita kerja hal duniawi kan, tapi mindsetnya tuh untuk akhirat gitu, orientasinya gitu kan. Nah, aku tuh kemarin nemuin kayak quotes gitu, pura-pura mengejar akhirat. Jadi dia tuh kan kayak sholat duha, tapi kayak doanya tuh buat hal duniawi gitu Teh. Nah, aku tuh kadang-kadang kayak takut gitu loh Teh, kayak aku tuh sholat tapi orientasinya tuh duniawi, malah kebalik gitu Teh. Gimana ya? Gitu. Biar tadi gitu bener gitu mindsetnya tuh dari hal duniawi itu yang kita kerjain tuh hal duniawi orientasi akhirat, bukan kita tuh ngerjain hal uhrawi tapi orientasinya dunia gitu Teh. Gitu Teh. Oke, ini Iya. pertanyaannya menarik banget. Ini juga pertanyaan yang pernah saya tanyain ke ustaz saya waktu saya kelas 3 SMA kan. Oh gitu Teh. Jadi saya ingat banget nih, saya dulu pernah nanya juga kayak gini. Gimana ya kalau misalkan saya sholawat untuk minta barang-barang yang saya pengen gitu kan. Dulu kita tahu lah ya, zaman banget kayak pengen punya laptop baru, ya udah sholawatin gitu. Pengen punya mobil, Iya. ya udah sholawatin kayak gitu. Nah, sebenarnya ini saya pengen ini hal kayak gini tuh bakalan beneran berimpact nggak sih buat kita? Maksudnya kita malah jadi dapat pahala atau malah dapat dosa nih gitu. Berselawat untuk malah dapetin sesuatu duniawi. Nah, sebenarnya dua-duanya itu diperbolehkan Teh Lita gitu. Jadi misalnya saya pengen banget sesuatu, saya sampai sholat duha, sampai sholat tahajud untuk menggali sesuatu itu gitu. Sebenarnya salah nggak sih? Nggak salah, karena kan kita tetap mintanya sama Allah. Nah, karena kita tahu keterbatasan kita gitu, karena kita hidup di dunia, pasti kita menginginkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Jadi selama kita berdoanya sama Allah, selama kita mintanya sama Allah, gitu, selama kita mengetahui bahwasannya kita nggak akan bisa dapat itu kecuali karena ridha Allah, jadi kita minta mulu sama Allah, ya nggak apa-apa, asal jangan apa ya, bentuk permintaannya tuh beralih kepada hal-hal yang haram kayak gitu. Jadi kalau kayak nyolawatin sesuatu yang dimau, atau aku udah rajin nih Teh sholat duha selama sebulan penuh karena pengen punya iPhone baru gitu, nggak salah, itu nggak salah apa ya, mengerjakan hal-hal ukhrawi untuk minta sesuatu yang duniawi itu nggak salah. Cuma alangkah baiknya, bukan alangkah baiknya ya, betapa ruginya kita kalau permintaan kita terbatas pada hal-hal yang duniawi aja gitu. Nggak salah, cuman kayak rugi aja gitu. Harusnya kita bisa dapat yang lebih gitu. Kenapa kita minta hal-hal duniawi yang sepele? Jadi kayak gini Teh, waktu itu aku dikasih tanya gini, coba diakalin, sebelum kita minta hal-hal yang duniawi, minta dulu hal yang ukhrawi. Jadi misalnya kita udah sholat duha nih, aku udah sholat duha 12 rakaat, terus abis itu aku baca sholawat 1000 kali. Sebelum kita minta hal yang duniawi, minta dulu hal yang ukhrawi. Ya Allah, ampunin dulu saya dosa-dosanya, ampunin dosa saya minta dimasukin ke surga sama orang tua saya minta dimasukin ke surga sama orang tua saya gitu. Dan ya Allah, kalau saya boleh minta perkara duniawi, tolonglah ya Allah, saya pengen punya iPhone baru bulan depan kayak gitu. Hal-hal kayak gitu sebenarnya nggak salah ketika kita meminta itu, tapi balik lagi usahakan meminta terlebih dahulu untuk hal yang ukhrawi. Jawab nggak? Ya, insya Allah Teh.
Terima kasih. Tapi kadang-kadang untuk ngehadirin kayak cita-cita berhubungan sama Uhrawi itu kadang-kadang masih gimana gitu. Ya Allah gitu, Nah, astagfirullah. ini PR-nya, ini PR-nya. Iya. Ini PR menumbuhkan mindset yang baik buat seorang muslim gitu. Karena kita lagi-lagi saya sendiri juga sih gitu. Masih sering banget lalai, masih sering banget kepengen sama sesuatu yang sifatnya duniawi gitu. Kadang saya gila-gila banget pengen itu, saya pengen banget ini, saya pengen banget itu gitu. Sampai kadang saya lupa, oh iya saya sholatnya segini doang, saya sholatnya segini doang, mintanya banyak banget gitu. Itu hal-hal yang harus jadi PR kita lagi sih sebenarnya. Karena hidup nggak bakalan selesai dari PR. Jadi semangat ngerjain PR-nya sampai akhirat. Makasih Teteh. Iya. Oke, baik. Kita masih punya waktu ya 5 menit lagi. Barangkali dari teman-teman kita melangkah ada yang mau ditanyain lagi? Mangga dipersilakan langsung saja unmute. Tadi kalau nggak salah Teh Dria ya udah unmute. Gimana kalau dari yang lain? Halo, aku ada pertanyaan dong. Iya boleh, mangga. Halo Teh Nanda. Halo Teh, Oke Media. Oke, silakan menanya apa Teh? Oke, misal nih ada orang yang alhamdulillah dia punya growth mindset yang oke. Dia percaya bahwa setiap hal yang kita perjuangkan, insya Allah ke depannya akan kita dapatkan hasilnya gitu kan ya. Misal sekarang keadaan dia secara finansial biasa-biasa aja, tapi dia itu punya semangat kerja yang giat dan dia percaya bahwa bahkan dia punya pemikiran seperti ini, aku bakalan kerja yang keras banget karena aku kepengen bisa sharing sama orang banyak. Kebetulan dia punya jiwa sosial, alhamdulillah. Tapi sayangnya dia lupa bahwa itu kan termasuk bisa dibilang ada niatan akhiratnya ya, untuk bersedekah berbagi. Tapi dia lupa untuk apa ya, ibadah dia sendiri sama Allah gitu. Jadi hablum minallahnya itu kurang gitu. Gimana cara kita bisa mempersuasi dia bahwa semuanya itu harus balance, nggak cuman kerja keras doang, tapi harus berdoa juga yang keras gitu. Gimana cara kita buat mempersuasi dia dengan efektif gitu? Karena dia sayangnya itu punya pemikiran kayak gini juga, fixed mindset juga bahwa semua orang punya waktunya masing-masing. Jadi dia beranggapan bahwa dia bakalan ibadah dengan giat kok, tapi nanti ketika usianya bisa dibilang sudah ya usia bisa dibilang lanjut lah ya, usia 40 sekianan yang sekiranya udah harus deket sama Allah gitu. Oke, mohon jawabannya Teh. Thank you. Oke, jadi gini Teh, kalau saya dengar-dengar tadi pertanyaannya kelihatannya orangnya gigih gitu ya, misalnya kerja keras gitu, punya finansial yang lebih, kemudian orang ini juga pembelajar gitu nggak Teh? Biasanya orang-orang yang gini orang-orang pembelajar. Oke, kalau dia orang-orang pembelajar, berarti kita harus mendekatkan kepada dia penjelasan yang logis gitu Teh. Oke, kita kasih tahu ke dia bahwasannya di dalam beribadah kepada Allah tuh yang paling logis itu adalah segitiga teologi. Yang di atas itu hablum minallah, dan yang di bawah itu hablum minannas, yang sebelahnya lagi hablum minal alam gitu. Jadi yang pertama tuh ibadah sama Allah dulu, kan segitiga teologi nih. Segitiga yang puncaknya tuh beribadah kepada Allah, yang bawah sama manusia, dan yang satunya sama alam semesta. Jadi gimana ceritanya dia mau beribadah sama manusia, sama alam semesta, kalau ibadahnya sama Allah belum benar gitu. Coba dikasih tahu ke dia bahwasannya kamu tuh orangnya logis banget nih. Menurut kamu gimana sih segitiga pandangan kamu terhadap segitiga teologi ini gitu? Kalau kamu mau ngerjain hal-hal yang sifatnya duniawi, baik sama orang segala macam, sebenarnya itu baik gitu. Cuman ya sayang aja kamu jadi nggak memenuhi apa ya, jadi nggak memenuhi standar ibadah karena kamu nggak memenuhi si segitiga teologi tadi gitu. Harusnya kamu ibadahnya sama Allah dulu, diperbaiki sama Allah, baru dilanjutin ke sama manusia, ke sesama alam semesta, ke sama makhluk lain. Karena kan gimana pun yang nanti dihisap duluan tuh ibadah sholat loh, bukan ibadah sedekah, bukan ibadah jiwa sosial kamu kayak gitu. Sebaik apapun kamu sama orang lain, kalau kamu sama Allah yang nggak baik dulu, ya mau gimana? Ibaratnya kayak kalau kita mendaftar ke suatu sekolah nih, syarat pertama sudah berusia 7 tahun misalnya gitu. Syarat kedua bisa membaca, syarat ketiga tidak cengeng misalnya kayak gitu daftar SD.
Nah, dia udah memenuhi nih syarat ketiga tidak cengeng, dia udah memenuhi syarat kedua bisa membaca. Tapi syarat pertamanya nih yang umur 7 tahun tuh belum memenuhi. Ya gimana syarat pertamanya aja nggak memenuhi, gimana dia mau masuk sekolah itu? Nah, gimana kalau dia mau masuk surga? Dia udah baik sama orang lain, dia udah baik sama alam sekitar. Gimana nih syarat pertamanya baik sama Allah belum dipenuhi gitu. Jadi coba teteh jelasin dulu terkait pola pikir yang kayak gitu, barangkali dia terbuka gitu maksudnya. Jadi baik dulu sama Allah, baru baik sama orang, baru baik sama alam semesta gitu. Gitu runtutannya, jangan terbalik. Oke, boleh nambah sedikit? Boleh. Enggak. Gimana Mas Aceh, boleh nggak? Gimana Mangga, silakan. tapi gimana kalau misalkan ternyata dia itu punya prinsip seperti itu karena karakter dia yang demikian itu udah terbentuk dari kecil. Misal dia karena ada figur yang dia lihat yang ya seperti itu juga, maka dia tirukan dan seolah-olah itu sudah mendarah daging gitu. Gimana ya, Kak, Teh, caranya? Oke, terkait halnya ini sebenarnya agak susah sih, karena mindset itu gimana pun terbentuk dari kita kecil. Gimana keluarga kita membangun kita, buku-buku bacaan yang kita baca gitu. Jadi kalau memang dia punya figur seperti itu yang dia lihat, kemungkinan sih kalau menurut saya kalau di usia-usia udah kayak kita gini ya, usia udah matang tuh bingung juga, karena mau dijauhin dari figur tersebut pun figur itu udah melekat gitu di dalam diri dia. Jadi ya mungkin kitanya aja sih yang butuh effort lebih untuk ngasih tahu dia terkait hal ini dan mungkin ya banyak didoain biar terbuka pikirannya, biar terbuka hatinya untuk bisa tahu sebenarnya mana sih yang jadi prioritas kita dalam beribadah. Oke, kuatin doanya lagi juga kali ya, Teh. Iya, benar harus paling penting kuatin. Oke, makasih Teh Nanda. Iya, sama-sama. Oke, udah ya mungkin karena sudah cukup malam ya, pukul 20:02. Sebelum ditutup, barangkali dari Kananda ada closing statement yang pengen disampaikan, Kak. Oke, tadi seperti yang saya bilang, jadi diri sendiri itu baik, tapi nggak cukup. Jadi jadilah versi terbaik dari diri kita. Nah, kita tuh pasti selalu punya PR dalam kehidupan. Jadi kalaupun sampai sekarang kita belum sampai di titik terbaik kita, ya nggak apa-apa. Emang tugas manusia itu cuma berusaha dan mencoba. Dan kalaupun emang kita ketika sampai kita masih nyari takdirkan untuk mencapai di titik terbaik kita, nggak apa-apa. Yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin. Allah maha tahu mana aja yang udah ditakdirkan untuk kita. Jadi tugasnya kita cuma berusaha. Semangat semuanya. Udah, Kak? Udah, makasih ya. Udah. Baik. Terima kasih banyak kepada Kananda dan juga kepada teman-teman semua. Mungkin sebelum ditutup, sedikit menyimpulkan ya dari moderator. Berbicara mengenai mindset tentu merupakan fondasi bagi setiap orang dalam dirinya gitu. Karena mindset bisa dikatakan suatu hal yang akan menjembatani seseorang untuk mencapai mimpi ataupun goals dalam hidupnya. Basically ada orang yang bermindset atau mempunyai pola pikir yang kadang inklusif dan cenderung memblok dirinya dalam pergaulan dan itu bisa dikatakan sebagai fixed mindset. Dan juga ada orang yang mempunyai growth mindset yang selalu bersifat eksklusif dan selalu terbuka akan apa saja di sekitarnya gitu, yang sekiranya berguna buat dirinya dan juga orang lain gitu. Mungkin cukup sekian nih agenda pada malam hari ini. Alangkah baiknya gitu sebelum kita tutup, kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-teman semua. Mungkin untuk ya teman-teman yang pengen bertanya nanti boleh ke Kananda langsung ya Kak. Boleh di-follow IG-nya @rizkia_prnd dan juga jangan lupa buat teman-teman semua di-follow IG komunitas kita kita melaju.id. Oke, jangan lupa ya. Oke, mungkin cukup sekian, sudah ditutup, jangan dulu untuk keluar, mungkin ada sesi foto terlebih dahulu. Cukup sekian dari saya. Saya tutup dengan sebuah pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci.
Jika ada salah kata, jika ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya. Mungkin buat teman-teman yang belum on cam boleh di on cam terlebih dahulu. Yang belum muncul Kang Fernando, kemudian Kak Ade, Kak Farha sama Teh Silvi. Oke. Sudah Ini semua, sama Teh? Kang Farid atau sama Kang Gawik atau gimana? Enggak, yang pakai laptop aja. Pakai laptop. Boleh. Sidik belum